Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan spesialis geografi dan penutur sastra pantun. Sebelum kita membahas satu buku yang menarik ini, izinkan saya menghadiahkan sebaik pantun untuk Anda semuanya. Kalaulah hendak pergi ke Penang, belilah baju berwarna jingga. Kalaulah ingin hidupmu tenang, zikir selalu banyak membaca. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya cintai di jalan Allah. Kali ini saya Zahir Juwana Ridwan berada di Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Maret 2023 dan akan membahas satu buku yang menarik sekali yang ditulis oleh Kang Ari Ginanjar Agustian. Semoga Allah mencintai beliau. Dalam buku yang sangat menarik ini beliau memadupadankan dan memoles emotional spiritual quotient yang kita lihat the ESQA 165. Nah, buku ini sebenarnya adalah lanjutan dari buku pendahuluan beliau yang membahas tentang fenomena kecerdasan emosional dan spiritual. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia, sebelum lebih jauh kita bahas buku ini, izinkan saya ingin dulu memberitahukan kepada Anda tentang temuan-temuan dari banyak pakar yang menjelaskan berbagai hal perihal spiritualitas, emosional, berpikir yang visioner terhadap kondisi kejiwaan, terhadap padupadan daripada sistem sibernika dalam berpikir dan sebagainya. Sebelum lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu bahwa seorang pakar bernama Profesor Dr. Kazuo Murakami. Beliau adalah seorang ahli tanaman pangan di Jepang yang kemudian lebih jauh mendalami genetik. Beliau, Profesor Murakami ini ternyata menemukan dalam sistem berpikir otak kita bahwa kendali-kendali otak itu ada pada diri kita masing-masing. Sehingga jangan kemudian kita sering menyalahkan takdir, menyalahkan sang kuasa terhadap nasib-nasib buruk yang boleh jadi kita derita akibat dari kemalasan kita. Itu inti dari apa yang disampaikan oleh Profesor Murakami. Jauh sebelum itu juga pada masa yang lalu, penelitian-penelitian yang sudah membongkar dan menelaah mendalam tentang fenomena berpikir, fenomena kejiwaan, ada yang ditulis oleh pakar-pakar dari barat yang menulis tentang Neuro Linguistic Programming, sebuah program di mana bahasa persyarafan di antara kita mampu untuk mencontoh dan kemudian menirukan kesuksesan atau gaya kesuksesan dari pihak-pihak tertentu dengan pemodelan yang kita sebut sebagai Neuro Linguistic Programming. Nah, kemudian juga pada masa yang lalu ada Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Quotient, itu cukup terkenal dan bestseller juga. Lalu kemudian belakangan muncul lagi Dana Zohar dan Ian Marshall dalam Spiritual Quotient. Dan alhamdulillah dari semua rangkaian itu, dari peneliti, para pakar, penulis dan sebagainya, Kang Ari Ginanjar Agustian, boleh saya sebut bahwa beliau menyatukan hampir semua daripada rumpun-rumpun penelitian dan pakar-pakar tersebut untuk mengambil saripati dan hikmah tentang makna-makna kesuksesan. Dan menariknya karena buku ini membingkainya dengan hasanah Islam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang berbahagia, buku ini diterbitkan oleh penerbit Arga. Penulisnya Kang Ari Ginanjar Agustian, dan buku ini bestseller di Indonesia, sudah terjual lebih dari kurang lebih hampir 600.000 kopi sudah terjual di seluruh Indonesia. Dan beliau telah melakukan training-training yang berlanjut di mana kegiatan-kegiatan dari emotional spiritual quotient ini itu sudah dilakukan seluruh Indonesia dan sangat direspon banyak kalangan. Apa istimewanya? Mari saya akan perlihatkan tentang bagaimana seorang Kang Ari Ginanjar menemukan mutiara terpendam di dalam selubung emosional dan spiritualitas seorang manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia, buku ini ingin menjelaskan kepada kita tentang kesuksesan itu, bakat-bakat lahir itu
tidaklah cukup. Sekali lagi, bakat lahir tidaklah cukup. Apa yang kita butuhkan untuk mencapai sebuah taraf-taraf kesuksesan yang lebih, maka kita sejatinya melihat bahwa ada modal besar yang terangkai di dalam diri kita yang kadangkala tidak diperhatikan oleh banyak orang. Apa itu? Ada spiritualitas. Kekuatan spiritualitas itu ada di dalam selubung otak kita, khususnya yang disebut God spot. Jadi ada titik di depan di otak kita itu yang menghubungkan atau keterhubungan kita dengan Sang Pencipta. Manakala seseorang sungguh-sungguh berjuang sedemikian rupa untuk mendalami dan mengeksplorasi serta mengelaborasi kapasitasnya, kemampuannya di dalam hal spiritualitas quotient tadi, maka dia akan punya kemampuan dan kecerdasan. Orang sebut sebagai kecerdasan ilahiyah. Ada lagi hal yang lain, emosional, kejiwaan kita. Jiwa kita ini sangat kuat. Keterhubungan antara jiwa kita dengan sesama kita, dengan masyarakat lainnya dan sebagainya, itu merupakan modal besar yang sejatinya juga diperhatikan oleh semua masyarakat di dunia ini dalam kerangka berjuang memberi sumbangsi bagi kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, ada hal yang tidak kalah pentingnya lagi dalam kerangka membahas tentang kecerdasan emosional dan spiritual ini. Apa itu? Seakan Kang Ari Ginanjar Agustian ingin memberitahukan kepada kita tentang banyaknya orang yang terfokus kepada hard skill-nya, keterampilan-keterampilan yang katakanlah misalnya keterampilan di dalam komputer, keterampilan di dalam ilmu matematik dan sebagainya. Itu bagus, sangat bagus. Tapi orang lupa, Kang Ari mengingatkan kita dan juga banyak penulis lainnya, termasuk penulis yang cukup baru sekarang dalam bukunya Greed. Beliau adalah Angela Duckworth. Itu telah menulis buku tentang kekuatan passion dan kekuatan kegigihan, kekuatan soft skill, keterampilan lunak, keterampilan seseorang di dalam menyapa orang lain, keterampilan seseorang dalam merasakan getaran energi orang lain, keterampilan seseorang di dalam berkomunikasi yang baik kepada orang lain. Semua itu adalah modal yang sejatinya dipergunakan sedemikian rupa dalam kerangka membangun kesuksesan ke masa depan. Kang Ari Ginanjar Agustian, kemudian penemu NLP, Neuro Linguistic Programming, kemudian Profesor Dr. Kazuo Murakami, kemudian yang terbaru lagi Angela Duckworth, semuanya berbicara tentang kecerdasan skill atau keterampilan atau kecerdasan soft skill, kecerdasan lunak yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, dalam spiritualitas kita, dalam keterampilan berkomunikasi, dalam seluruh selubung-selubung kemampuan yang bisa diolah. Dan kebanyakan di dunia pendidikan hal seperti itu tidak disentuh. Itu sebabnya saat ini kita sangat sulit menemukan generasi-generasi muda yang bisa bertutur dengan gaya bahasa yang sangat indah dan kemudian bisa memukau banyak orang. Kebanyakan terdiam dan membisu. Kenapa? Karena keterampilan lunak tidak disentuh. Nah, buku ini mengajarkan kepada kita dan buku-buku yang lainnya mengajarkan kepada kita ada hal yang terpendam, yaitu emosional dan kemudian spiritualitas. Kecerdasan ini terpendam di dalam diri kita, tinggal kita eksplorasi sedemikian rupa untuk kemudian kita ambil hikmahnya, kekuatannya, kita elaborasi sedemikian rupa untuk sampai pada tujuan-tujuan mulia. Kang Ari Ginanjar benar bahwa untuk mencapai kesuksesan itu keterhubungan antara pikiran kita, jiwa dan masyarakat kita, serta kepada Sang Pencipta kita perlu untuk senantiasa kita rekatkan, kita bangun untuk sampai pada keterpaduan kesuksesan dan kegemilangan. Selamat berjuang, bacalah buku ini. ESQ, Emotional Spiritual Quotient, The ESQ Way 165, dan semoga sukses untuk kita semuanya. Salam dari Zahir Johanna Ridwan, pustakawan spesialis geografi dan penutur sastra pantun. Semoga Allah meridhoi langkah dan upaya kita untuk senantiasa membaca dan berjuang dalam literasi yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.